Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, selalu bahagia dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anak, sebelum kalian menonton video Ustazah, video matematika kali ini, mari kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan pembelajaran kita kali ini berjalan dengan lancar ya. Oke. Kita sekarang belajar tentang bab 7, yaitu hubungan antar garis. Dengan tujuan pembelajaran yaitu menjelaskan hubungan antar garis, yaitu garis sejajar, garis berpotongan, dan garis berimpit menggunakan model konkret. Oke anak-anak, yang pertama yaitu pengertian garis. Garis adalah kumpulan titik-titik yang beraturan dan berkesinambungan. Kumpulan titik-titik yang semakin rapat akan membentuk garis lurus. Jadi anak-anak, yang awalnya garis lurus itu berasal dari titik-titik. Titik-titiknya itu berjauhan, kemudian semakin rapat. Nah, kumpulan dari titik-titik yang rapat akhirnya menjadi sebuah garis lurus. Garis lurus, ya garis itu ada 3 ya. Yang pertama garis lurus. Garis lurus adalah garis memanjang yang tidak terbatas di kedua ujungnya. Coba perhatikan garis tersebut ya anak-anak. Garis A mempunyai panah ke kiri kita ya. Nah, dia memanjang dengan tidak terhingga. Kemudian di garis B, dia ada anak panahnya. Nah, memanjang tidak beraturan, tidak terbatas. Sehingga ditarik kesimpulan, garis AB ditulis AB seperti ini ya lambangnya ya anak-anak. Kemudian yang kedua adalah sinar garis. Sinar garis adalah garis yang diawali oleh titik, sedangkan ujung lainnya menuju ke suatu arah tidak terhingga ya. Di sini di titik A dimulai kita dari titik A, kemudian memanjang dengan panah ke B. Memanjangnya ini tidak terhingga ya anak-anak, sehingga sinar garis AB dapat ditulis seperti ini lambangnya. Oke. Kemudian yang ketiga adalah segmen garis atau ruas garis. Segmen garis atau ruas garis adalah garis yang dibatasi oleh 2 titik. Kalau tadi dibatasi dengan anak panah, yang ini tidak dibatasi. Kemudian sinar garis itu dibatasi oleh titik, sedangkan segmen garis itu dibatasi oleh titik. Ya, jadi dia tidak bisa ke kanan ataupun ke kiri karena dia dibatasi oleh titik. Ruas garis AB dapat ditulis seperti ini. Oke, selanjutnya di sini ada garis vertikal. Kenapa disebut sebagai garis vertikal? Karena garis ini tegak. Garis tegak itu dari atas ke bawah atau ke bawah ke atas sama saja, karena dia mempunyai panah. Panah ke atas berarti tidak terhingga untuk dipanjangkan, panjangnya tidak terhingga. Kemudian garis Q ini juga anak panah, sehingga untuk memanjangkan ke bawah dia juga tidak terhingga. Itu namanya garis vertikal dari atas ke bawah. Kemudian garis horizontal disebut juga garis horizontal karena dia garis mendatar, garisnya tidur.
dari arah ke kiri atau ke kanan juga sebaliknya, dari arah ke kanan ke kiri, karena dia tidak dibatasi oleh titik tetapi menggunakan anak panah. Di sini ada garis X dan di sini ada Y. Kemudian hubungan dua garis. Garis sejajar yang pertama adalah garis sejajar. Dua garis atau lebih dikatakan sejajar jika garis-garis tersebut terletak pada sebuah bidang datar dan tidak akan berpotongan, walaupun garis tersebut diperpanjang sampai tidak terhingga. Coba perhatikan anak-anak, ini dua garis ini. Ustazah kasih nama, yang pink bernama garis P. Kemudian yang kuning adalah garis Q, di mana garis P jika dipanjangkan sehingga tidak terhingga, maka kedua garis ini tidak akan berpotongan karena lurus terus ke atas dan ke bawah, ke atas dan ke bawah, dia tidak akan berpotongan. Kemudian notasi garis sejajar dapat dilambangkan seperti ini ya anak-anak, garis miring 2. Maka ditulis P sejajar dengan Q, seperti ini. P sejajar dengan Q. Sifat-sifat garis sejajar. Yang pertama, melalui satu titik di luar garis hanya dapat ditarik tepat satu garis yang sejajar dengan garis tersebut. Jadi dia dengan garis ini, garis sejajar ini dapat ditarik seperti tadi ya anak-anak. Ustazah sudah jelaskan, ditarik dari atas ke bawah atau bawah ke atas, itu tidak akan berpotongan. Kemudian, jika suatu garis memotong salah satu dari dua garis sejajar, maka garis tersebut juga akan memotong garis yang keduanya. Seperti contoh ini anak-anak. Sifat-sifat garis sejajar. Jika suatu garis sejajar dengan dua garis yang lain, maka ketiga garis tersebut sejajar satu dengan lainnya. Jadi, yang ditandai dengan garis merah ini dia tidak akan memotong kedua garis ini karena dia sejajar dengan garis atas dan garis bawah. Sekarang yang kedua adalah hubungan dua garis. Yang kedua adalah garis berpotongan. Yang pertama tadi garis sejajar, sekarang yang kedua adalah garis berpotongan. Dua garis dikatakan berpotongan apabila garis tersebut terletak pada suatu bidang datar dan berpotongan di salah satu titiknya. Seperti ini. Yang ungu atau pink ini bernama garis M, sedangkan yang garis berwarna kuning bernama garis N, berpotongan di salah satu titiknya. Misalkan di sini Ustazah kasih nama titik O ya, titik O. Di sini adalah perpotongan antara garis M dan garis N. Perpotongannya tegak lurus. Perpotongan dari kedua garis ini tegak lurus membentuk sudut 90 derajat atau sudut siku-siku. Seperti ini anak-anak ya, jika salah satunya, nah ditegakkan salah satunya, ini bernama sudut siku-siku atau garis berpotongan membentuk 90 derajat. Garis K dan garis L. Bisa saja tadi ya anak-anak kalau ini ditegakkan menjadi garis M dan garis Ditulis seperti ini anak-anak, garis tegak lurus. Nah, ditulis K tegak lurus dengan L. Garis K tegak lurus dengan garis L ya.
dibaca K tegak lurus L. Seperti ini anak-anak lambangnya ya. Kemudian tetap masih di hubungan dua garis. Yang ketiga yaitu garis berimpit. Garis berimpit adalah jika dua garis dikatakan saling berimpit jika kedua garis tersebut memiliki paling sedikit dua garis persekutuan. Coba perhatikan seperti ini anak-anak ya. Ini adalah garis yang saling berimpit, di mana garis pink ini bernama garis M, kemudian garis kuning bernama garis N. Jadi berimpit atau dia menindih ya, terletak pada satu garis lurus seperti ini. Bisa bisa dimengerti ya. Kemudian yang ketiga yaitu sudut yang terjadi jika dua garis sejajar dipotong oleh sebuah garis. Seperti ini. Nah, ini garis sejajar dipotong oleh satu garis. Sehingga membentuk sudut-sudut yaitu sudut-sudut sehadap. Memiliki besar yang sama tentunya anak-anak. Nah, sudut-sudut sehadap itu sudut mana saja? Coba kalian perhatikan. Sudut 1. Nah, ini anak-anak sudut 1 ya. Sama dengan sudut 5. Nah, di sini sudut kelima. Sudut 2, sudut nomor 2 sama dengan sudut nomor 6. Nah, ini sehadap anak-anak ya. Kalau kalian perhatikan betul-betul ini sehadap. Oke. Kemudian sudut 8, sudut nomor 8 sama dengan sudut nomor 4. Nah, sedangkan sudut nomor 3 sama dengan sudut nomor 7. Nah, oke. Kemudian yang kedua yaitu sudut-sudut dalam berseberangan. Memiliki besar sudut yang sama. Sudut-sudut dalam berseberangan. Ada di dalam tetapi berseberangan. Nah, contohnya sudut nomor 3 itu berseberangan dengan sudut nomor 5. Kemudian sudut nomor 4 itu berseberangan dengan sudut nomor 6. Ini memiliki besar sudut yang sama ya anak-anak. Ada di dalam di dalam garis, dua garis. Kemudian yang ketiga, sudut-sudut luar berseberangan memiliki besar yang sama. Misalkan sudut nomor 1. Sudut nomor 1 ini berseberangan dengan sudut nomor 7. Ada di luar ya, anak-anak, di luar dua garis ini tadi. Oke, tapi berseberangan. Kemudian yang nomor 2, sudut nomor 2 ini berseberangan dengan sudut nomor 8. Ini ada di luar juga ya. Nah, kemudian yang keempat, sudut-sudut bertolak belakang memiliki besar yang sama, memiliki sudut yang sama besar. Contohnya, sudut nomor 1 sama dengan sudut nomor 3. Nah, seperti ini bertolak belakang mereka. Kemudian sudut nomor 2 sama besar dengan sudut nomor 4. Sudut nomor 5 sama dengan sudut nomor 7 dan sudut nomor 6 sama dengan sudut nomor 8. Nah, anak-anak, jika kalian belum paham, kalian bisa memutar berulang-ulang agar kalian bisa lebih jelas dan lebih paham ya. Oke, selanjutnya yaitu hubungan antar sudut apabila dua garis sejajar dipotong oleh garis lain. Yang pertama tadi sudut sehadap ya. Sudut yang memiliki posisi yang sama dan besarnya pun sama. Pada gambar di samping sudut yang sehadap adalah, ayo coba anak-anak, mana kalian bisa menerka ya? Sudut A sama dengan sudut E. Nah, sudut B sama dengan sudut F. Kemudian sudut C sama dengan sudut G. Dan sudut D sama dengan sudut H.
Masih di hubungan antar sudut apabila dua garis sejajar dipotong oleh garis lain. Sudut A ditambah sudut B, sudut A ditambah sudut B bernilai 180 derajat. Ya, dia membentuk garis lurus bernilai 180 derajat. Kemudian sudut B ditambah sudut C, sudut B ditambah sudut C bernilai 180 derajat karena dia sudut B dan sudut C jika ditambahkan bernilai 180 derajat atau garis lurus. Kemudian sudut C dan sudut D sama dengan 180 derajat. Sama ya anak-anak, sudut C dan sudut D. Dan sudut D ditambah sudut A bernilai 180 derajat. Jadi kesimpulannya bahwa sudut A dan sudut B ditambah juga sudut C, kemudian ditambah juga sudut D bernilai 360 derajat. Jadi satu lingkaran penuh ini bernilai 360 derajat. Maaf ya anak-anak, 360 derajat. Sudut A, sudut B, sudut C, sudut D jika ditambahkan kesemuanya bernilai 360 derajat. Kemudian tentukan besar sudut P3 ya. Ini ada pertanyaan anak-anak. Contohnya ya. Jadi penyelesaiannya yaitu kalian bisa lihat gambarnya. Di sini ada garis P dan garis Q. Sudah diketahui ya, anak-anak di sini besarnya 74 derajat. Nah, besar sudut P3 berarti ada di sini ya. Nah, anak-anak kalau tadi kalian sudah belajar tentang sudut sahadap, sudut dalam berhadapan itu kalian pasti sudah bisa ya. Jadi sudut P kira-kira ada berapa? Nah, di sini kita bisa menyelesaikan. Sudut P2 sama dengan 74 derajat. P2 di sini 74 derajat karena dia di luar berseberangan tadi ya, 74. Kemudian P2 ditambah P3 sama dengan 180, saling berpelurus. Nah, atau tadi Ustazah bilang membentuk garis lurus atau berpelurus. Nah, 74 ditambah sudut 43 yang belum kita ketahui tadi sama dengan 180 derajat. Maka diperoleh sudut P3 sama dengan 180 derajat dikurangi 74 derajat sehingga menghasilkan 106 derajat. Jadi sudut P3 ini hasilnya adalah 106 derajat. Mudah bukan anak-anak? Oke. Jadi anak-anak, terima kasih ya sudah menonton video Ustazah. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Jika kalian belum mengerti, kalian bisa mengulang-ulang videonya sehingga kalian bisa mengerti. Dan jangan lupa anak-anak, kunci dari keberhasilan matematika adalah seringnya berlatih, dan berlatih. Oke, terima kasih anak-anak sudah menonton video Ustazah. Mohon maaf jika banyak sekali kekurangan. Ustazah terima kritik dan sarannya. Jangan lupa ya kalian like dan komen, juga share. Jangan lupa subscribe juga. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.